Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Dan sudah kita masuki bab baru, yaitu bab tentang wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu merupakan konsekuensi tauhid, konsekuensi iman dan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berikutnya penulis Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah ta'ala wa qawlihi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan firman Allah ta'ala wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, kami hanyalah melakukan perbaikan. Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu, janganlah berbuat kerusakan. Dikatakan kepada mereka siapa? Ilil munafikin. Ketika dikatakan kepada orang-orang munafik itu, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Diterangkan oleh para ulama al-ifsad, berbuat kerusakan di muka bumi ada dua macam. Macam yang pertama yaitu ifsad hissi, maddi, perbuatan merusak yang bersifat fisik, zahir, ya, bersifat materi, ya, seperti merusak infrastruktur bangunan, merusak jalan-jalan, ya, merusak hutan dan lain sebagainya, menghancurkan dan merusak muka bumi. Adapun macam yang kedua yaitu ifsad ma'nawi, ifsad yang bersifat ma'nawi, abstrak, yaitu berbuat kerusakan di muka bumi dalam bentuk maksiat, ya, dalam bentuk melakukan perbuatan maksiat, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Dan maksiat ini pun bertingkat-tingkat. Yang terbesarnya adalah kufur akbar dan syirik akbar. Ya. Kemudian di sana ada dosa-dosa besar, al-kabair. Kemudian di sana ada dosa-dosa kecil, as-saghair. Semuanya adalah maksiat. Ya. Dengan pengertian maksiat yang luas, dan semuanya merupakan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'annahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka. Ya, mudah-mudahan mereka kembali. Sehingga di antara bentuk ifsad yang terbesarnya adalah al-kufur dan asyirk al-akbar. Kufur dan syirik akbar. Ketika dikatakan kepada orang-orang munafik ini, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai bentuk perbuatan merusak tadi, mereka justru menjawab, innama nahnu muslihun, kami tidak merusak, kami tidak melakukan perbuatan kerusakan, kami justru melakukan perbuatan-perbuatan
islah yang baik dan memperbaiki muka bumi. Nah, ini kami lakukan ini bukan perusakan, namun perbuatan yang baik. Dan ini klaim ya, yang dusta. Ketika mereka diingatkan, mereka justru membantah. Yang kami lakukan adalah kebaikan, bukan keburukan, bukan kerusakan. Nah, karena itulah di dalam ayat yang berikutnya Allah menyebutkan bahwa mereka itu berbohong, yang mereka lakukan itu memang benar-benar perusakan. Ala innahum humul mufsirun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik ini yang ditegur dan diingatkan justru membantah. Ya, innahum humul mufsirun. Sungguh mereka itu benar-benar orang-orang yang melakukan kerusakan. Ya, hanya saja mereka pembohong dan pendusta. Ayat ini sangat nampak menjelaskan bahwa di antara sifat-sifat orang munafik itu adalah suka melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, entah itu ifsad hissi, kerusakan yang bersifat fisik, perbuatan merusak, ya, atau perbuatan merusak yang bersifat ma'nawi dengan berbagai bentuk maksiat. Ini di antara sifat-sifat yang melekat pada orang-orang munafik, dan ketika diingatkan mereka membantah dengan mengeklaim bahwa yang mereka lakukan itu perbaikan, bukan perusakan. Kemudian apa keterkaitan ayat ini dengan bab? Babnya seputar kewajiban berhukum, tahakum. Berhukum dengan hukum Allah dan larangan berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Ya, keterkaitannya adalah bahwa berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Allah, atau mengajak untuk berhukum dengan selain hukum Allah, yakni dia sendiri berhukum, atau dia mengajak orang lain untuk berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, maka ya itu termasuk al-fasad, al-ifsad fil ardh, perbuatan kerusakan di muka bumi. Perbuatan kerusakan di muka bumi. Nah, sebab kenapa itu perbuatan merusak, berhukum dengan selain hukum Allah dan mengajak ya mempropagandakan agar yang berlaku adalah selain hukum Allah, ya jelas karena itu merusak tatanan syariat, ya syariat Allah di muka bumi. Itu kerusakan syariat Allah yang semestinya diterapkan, ya berlaku dalam kehidupan manusia, justru dirusak tatanan tersebut, dan itu kerusakan yang sangat besar. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan 5 faedah yang dapat dipetik dari ayat ini. Yang pertama adalah at-tahdzir min tahkimil nizam. Jamak dari nizam. Ya, peringatan, larangan, ya, menerapkan hukum-hukum, ya, menerapkan hukum-hukum, ya, perundang-undangan yang menyelisih syariat. Ya, walaupun para pengusungnya, pencetus atau pembuatnya mengeklaim, menganggap bahwa niat mereka adalah demi kebaikan, ya, untuk memperbaiki kehidupan masyarakat,
Walaupun niatnya seperti itu, namun jika menyelisihi syariat, maka itu dilarang dan termasuk bentuk ifsad, perbuatan merusak. Sebab segala kebaikan telah terangkum di dalam syariat Islam. Tapi ini bukan berarti setiap undang-undang yang ditetapkan itu ya berarti menyelisih syariat. Ya enggak. Ya ada yang mendukung syariat dan itu benar sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Jadi enggak semua undang-undang, isi undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah itu menyalahi syariat, yang enggak semua ya. Kemudian yang kedua, bahwa selain melakukan perbaikan, anggapan, pengakuan, melakukan al-islah, perbaikan, itu bukan alasan ya yang membenarkan untuk meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebaikan itu ada di dalam hukum Allah. Ya. Justru selain hukum Allah itulah yang berisi berbagai kerusakan. Walaupun mungkin menurut logika sebagian orang itu bermaslahat dan baik, adapun hukum Allah mungkin tidak relevan lagi di negeri ini atau di zaman ini, kan semisalnya tidak. Allah Subhanahu wa taala kita imani, kita yakini Dia Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang bermaslahat di zaman dahulu dan apa yang bermaslahat di zaman sekarang sampai akhir zaman. Ya, apa yang bermaslahat di tempat ini dan di tempat itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Allah telah memberikan ketetapan yang berlaku di dalam Al-Qur'an dan hadis, Alkitab dan Sunnah. Sehingga kalau ada yang mengeklaim niatnya adalah al-islah, ya, demi maslahat, akhirnya meninggalkan hukum Allah, maka itu adalah ya klaim dan alasan yang tidak bisa diterima, tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian faedah yang ketiga, ya, kewajiban mewaspadai al-i'jab bir-ra'yi, ya, berbangga dan terpukau dengan akal pikir pribadi atau akal pikir manusia secara umum. Jangan sampai terpukau, terpesona, rujuk ya dengan akal pikirnya. Ya. Kemudian menganggap bahwa itu lebih bermaslahat. Ya. Hasil olah akal pikirnya lebih bermaslahat daripada hukum syariat. Ini tidak boleh. Nih, kan logikanya ini lebih bermaslahat. Adapun hukum itu yang disebutkan dalam ayat, yaitu kurang baik, misalkan naudzubillah. Nah, ini berbahaya. Sehingga secara umum jangan sampai i'jab bir-ra'yi, ya, terpukau dan berbangga dengan ya logika dan akal pikir sendiri. Kemudian faedah yang keempat, ya, bahwa orang yang qalbunya sakit, ya, karena qalbu itu terkadang sehat, terkadang sakit, bahkan bisa mati, mayyitul qalb. Nah, yang qalbunya sakit, ya, orang yang qalbunya sakit, dia akan melihat kebenaran sebagai kebatilan, dan sebaliknya kebatilan dia lihat sebagai hak, kebenaran. Ya. Jadi apa? Terbalik, ya, pandangannya. Ya. Terbalik dia dalam memandang berbagai hal. Yang benar dia lihat sebagai kebatilan, yang batil dia anggap sebagai kebenaran, akhirnya dia ambil kebatilan itu dan dia buang al-haq, kebenaran yang sesungguhnya. Dari mana kita simpulkan faedah ini di dalam ayat? Jawabannya dari perkataan orang-orang munafik ini. Dan kita tahu bahwa orang-orang munafik itu mardul qulub, adalah orang-orang yang kalbu mereka berpenyakit, kalbu mereka sakit. Ketika diingatkan jangan berbuat kerusakan, ternyata mereka
ya, memandang keliru, ya, bahwa yang mereka lakukan itu bukan kerusakan tapi islah, perbaikan, perbuatan-perbuatan baik yang memperbaiki keadaan. Ya, mereka memandang perbuatan mereka pribadi adalah perbuatan islah. Ya, jadi menganggap dan memandang kebatilan sebagai hak kebenaran. Padahal Allah telah menjelaskan, menerangkan bahwa perbuatan mereka itu bukan islah, justru ifsad, kerusakan. Ya, oleh karena itulah mereka dilarang la tusidu fil ardh. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Demikian pula di ayat setelahnya Allah berfirman, "Ala innahum humul mufsidun." Ketahuilah, sungguh mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Hanya saja kalbu mereka berpenyakit sehingga melihat al-haq sebagai kebatilan dan melihat kebatilan yang mereka lakukan sendiri itu sebagai hak kebenaran. Ya. Sehingga hati-hati dari amradul qulub, penyakit kalbu, karena itu bisa mengubah cara pandang seseorang. Na'udzubillah. Kemudian faedah yang kelima, bahwa niat yang baik itu ya tidak ya menjadi pembenar, pemboleh untuk melanggar syariat, untuk menyelisihi syariat. Niatnya baik, ya, niat yang baik, ya, sehingga dia ingin menggunakan hukum dalam suatu permasalahan, tapi itu bukan hukum Allah, akan bertentangan dengan hukum Allah. Ya, apa alasannya? Apa niatnya? Niatnya baik, ya, demi kebaikan, demi maslahat semuanya. Misalkan, nah niat yang baik semacam ini adalah tusawihu mukhalafat syara'. Tidak membolehkan, tidak menjadikan melanggar syariat itu menjadi boleh. Nah, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang lain, ya, mirip dengan ayat yang baru saja kita pelajari. Wa qawlihi wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan firman Allah Ta'ala, wa la tufsidu fil ardi. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah perbaikan di muka bumi. Ya, setelah adanya perbaikan di muka bumi. Surat Al-A'raf ayat 56. Nah, wala tufsidu, la di sini disebutlah nahiyah yang memberikan makna larangan, jangan, ya, berarti hukum yang disimpulkan darinya adalah haram, jangan. La tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan dalam bentuk apa? Seperti tadi, dua macam kerusakan. Ifsad hissi madi, ifsad yang bersifat materi, fisik, ya, merusak infrastruktur, bangunan, jalan, ya, merusak alam, ya, dan seterusnya. Demikian pula macam yang kedua, ifsad maknawi yang berupa perbuatan-perbuatan maksiat, ya, dari syirik akbar, kufur akbar sampai ke dosa-dosa as-shaghair, dosa-dosa kecil. Jadi semuanya dilarang. Wala tusidu fil ardh ba'da islahiha, setelah adanya perbaikan di muka bumi. Ya, ini sangat tidak pantas. Ya, kondisi dalam keadaan baik, sudah ada perbaikan, kalian justru merusaknya. Nah, ba'da islahiha terkandung padanya apa makna tauhid? Ya, sangat tercela, sangat jelek dan buruk. Ya, ketika suatu hal sudah menjadi baik, diperbaiki, menjadi bagus, kemudian kalian malah merusaknya. Ya. Nah, setelah adanya perbaikan di muka bumi, tentunya apa? Apa yang Allah maksud dengan setelah adanya perbaikan di muka bumi? Ya, diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di sini, perbaikan yang dimaksud adalah dengan diutusnya para nabi, para rasul, ya, setelah disyariatkannya hukum-hukum Allah, ya, diberlakukan hukum-hukum Allah di muka bumi,
dan dikerjakannya amal-amal soleh, ketaatan, amal soleh. Ya. Nah setelah itu, ya jangan dirusak amal soleh dengan maksiat. Hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat yang Allah turunkan diubah, diganti dengan hukum-hukum tatan manusia yang penuh dengan kekurangan. Ya. Nah, semisal dengan itu, jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah adanya perbaikan di muka bumi. Nah, keterkaitan ayat ini dengan juga sama dengan ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat ini, ya, diterangkan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah atau mengajak berhukum dengan selain hukum Allah itu termasuk al-ifsad, perbuatan merusak fil ard, di muka bumi. Ini merusak tatanan syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa faedah yang dapat dari ayat ini. Yang pertama adalah anal ma'asiyah ifsadun fil ard. Bahwa kemaksiatan itu merupakan ifsad, ya, perbuatan merusak di muka bumi. Faedah yang kedua adalah at-ta'ah, amal ketaatan, amal soleh merupakan islah, ya, perbuatan kebaikan, ini memperbaiki perbaikan di muka bumi. Kemudian faedah yang ketiga, anna tahkim ghairi ma anzalallah ifsadun fil ard. Bahwa berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, ya, termasuk perusakan di muka bumi. Kemudian faedah yang keempat, ya, bahwa kebaikan manusia itu tidaklah tercapai kecuali dengan menerapkan hukum yang Allah turunkan. Dengan menerapkan hukum yang Allah turunkan. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang lain. Beliau mengatakan wa qaulihi afa hukmal jahiliyah yabghun al-ayah. Dan firman Allah Ta'ala, afa hukmal jahiliyah, apakah hukum jahiliyah yabghun, yang mereka inginkan, yang mereka cari, al-ayah, sampai akhir ayat. Kelengkapan ayatnya adalah wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik daripada Allah hukumnya liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Ya, Al-Maidah ayat 50. Nah, di sini ada, ya, kalimat istifham, ada kalimat pertanyaan, ada istifham. Afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah itu yang mereka inginkan, yang mereka cari? Pertanyaan di sini, ya, tidak seperti asalnya yang bermakna meminta jawaban. Namun yang dimaksudkan adalah istifham inkar, pertanyaan yang berfungsi untuk mengungkapkan pengingkaran. Ya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ini pengingkaran, bukan maksudnya menunggu jawaban. Ya, mengingkari pertanyaan, tapi fungsinya untuk inkar, pengingkaran terhadap mereka, menunjukkan bahwa itu perbuatan yang sangat buruk dan tidak diperbolehkan.
Di dalam ayat ini hukum disandarkan kepada al-jahiliyah, hukum al-jahiliyah. Nah, apa maknanya hukum al-jahiliyah? Ada dua kemungkinan makna. Ya. Kemungkinan yang pertama, maknanya adalah hukum jahiliyah, hukum ya orang-orang jahiliyah yang ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dari masa jahiliyah, ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka qabla al-Islam, sebelum Islam. Ya, hukum-hukum jahiliyah di masa jahiliyah itu sangat banyak. Kemungkinan makna yang kedua, hukum al-jahiliyah, yakni hukum al-jahl, hukum yang jahil. Hukum yang mengandung kebodohan dan kejahilan. Ya, ini makna yang kedua, sehingga maknanya lebih luas. Mencakup hukum-hukum perang-perang di masa jahiliyah. Ya, demikian juga hukum-hukum ya buatan manusia setelah masa jahiliyah yang itu tukhaliful Islam, bertentangan, berseberangan dengan syariat Islam, hukum Islam. Jadi ini lebih luas cakupannya. Ya, hukum jahiliyah di masa dahulu. Demikian juga setiap hukum yang bertentangan dengan hukum Islam dan dinamakan hukum jahiliyah karena didasari dengan al-jahl, kebodohan. Ya. Nah, apa hukum al-jahiliyah yabghun? Yabghun tadi maknanya yatlubun, mencari. Ya, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, atau yang mereka inginkan, atau yang mereka harapkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Man di sini juga istifham. Asalnya adalah pertanyaan. Ya, namun yang dimaukan di sini ya tidak seperti makna asal dari suatu kalimat tanya, kalimat pertanyaan. Yang dimaukan di sini adalah nafi, penafian, peniadaan, yakni tidak ada. Man ahsanu minallahi hukman, maknanya adalah tidak ada yang lebih baik hukumnya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Jadi istifham di sini maknanya adalah nafi. Ya, penafian. Jadi la ahad. Hanya saja menggunakan bentuk pertanyaan ya untuk memberikan unsur tahaddi, tantangan. Mana coba? Siapa? Jadi penafian sekaligus tahaddi. Tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah. Sekaligus terkandung di dalam kalimat ini apa? At-tahaddi, tantangan. Coba kalau ada tantangan. Ya. Sehingga menggunakan bentuk pertanyaan karena untuk memberikan makna tahaddi, tantangan juga. Wa man ahsanu minallahi hukman. Dan siapakah? Ini tidak ada yang lebih baik daripada Allah hukumnya. Ya. Sehingga hukum Allah Subhanahu wa taala itulah hukum yang terbaik. Dan hukum Allah terbagi menjadi dua. Hukum qadari kauni, hukum takdir, yang Allah takdirkan ya di makhluk-makhluk ini seluruhnya yang telah Allah takdirkan, Allah tetapkan. Ya, ini hukum takdir. Dan hukum takdir Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Ya. Ya, termasuk hal-hal yang mungkin dirasakan oleh makhluk pahit, menyakitkan, namun dibalik itu ada hikmah yang sangat besar sehingga apa yang Allah takdirkan itu juga baik. Melihat hikmah dibalik itu walaupun terasa pahit. Ya. Ada takdir-takdir yang terasa pahit bagi makhluk, namun karena mengandung hikmah, ada hikmah di balik itu, maka itu juga baik. Macam yang kedua dari hukum Allah adalah hukum syara', al-hukm syar'i, hukum syariat, yaitu hukum yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada para nabi dan para rasulnya.
ya, untuk diterapkan dan dikerjakan oleh hamba-hambanya, jin dan manusia di muka bumi. Ini hukum syariat. Ini juga baik. Ini juga baik. Karena semua hukum Allah Subhanahu wa taala itu ya adil, adalah hukum yang adil dan penuh hikmah. Nah, hanya saja ya kita sebagai manusia biasa terkadang mengetahui hikmahnya dan terkadang belum mengetahuinya dikarenakan keterbatasan ilmu dan pemahaman kita. Tapi semuanya kita yakini baik dan penuh hikmah. Nah, jadi hukum Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Baik hukum takdir maupun hukum syariat. Bagi orang-orang yang yakin. Ya. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Karena orang-orang yang yakinlah yang akan mengakui dan meyakini bahwa yang terbaik itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak yakin, orang yang ragu-ragu. Ya, qalbunya dipenuhi dengan syak, keraguan, kebimbangan dalam iman, tidak yakin. Maka bisa jadi na'udzubillah mereka itu menganggap ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, atau sama baiknya dengan hukum Allah, dan itu sangat berbahaya. Kelemahan iman itulah yang menyebabkan mereka ya meyakini seperti itu, tidak meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Adapun orang-orang yang yakin, ya orang yang beriman tanpa keraguan, tanpa kebimbangan sedikit pun di dalam hatinya, mereka meyakini bahwa tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan ayat ini dengan sangat jelas, yaitu bahwa orang yang mencari dan menginginkan selain hukum Allah, berarti dia telah menginginkan hukum jahiliyah. Apa hukman jahiliyah ya bukan? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka inginkan? Ya. Padahal tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Oh, berarti selain hukum Allah, setiap hukum selain hukum Allah itu merupakan hukmul jahiliyah. Jadi sangat berkaitan bagian pertama dari ayat ini dengan bagian keduanya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ya. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Ini menunjukkan bahwa selain hukum Allah, maka semuanya tergolong hukmul jahiliyah di dalam Islam. Menurut pandangan Islam, segala hukum selain hukum Allah, setiap hukum yang berseberangan dengan hukum Allah berarti itu hukmul jahiliyah. Sehingga orang yang mencarinya selain hukum Allah, mencari selain hukum Allah berarti dia telah mencari hukmul jahiliyah. Na'udzubillah. Nah, kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini, di antaranya adalah kewajiban ya, berhukum dengan syariat Allah, menerapkan syariat Allah sebagai hukum. Kemudian faedah yang kedua, bahwa segala hukum yang menyelisih syariat Allah, maka itu termasuk hukum jahiliyah. Nah, kemudian faedah yang ketiga, bahwa hukum-hukum syariat, yakni syariat Allah, syariat Islam, ya, bahwa syariat-syariat, hukum-hukum syariat Islam itu lebih utama, ya, dibandingkan dengan hukum-hukum lain, karena ya, mengandung terdapat di dalamnya kebaikan, keadilan dan rahmat. Jadi hukum Islam itulah yang penuh rahmat, penuh keadilan.
Kemudian faedah yang keempat, bahwa berhukum atau menerapkan hukum undang-undang buatan dan undang-undang barat, ya, undang-undang dari negeri-negeri barat, itu merupakan kufrun, ya, kekafiran. Ya, kenapa ya? Karena jahiliyah tadi. Fahmul jahiliyah dia bangun. Nah, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan hadis An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang dari kalian sampai hawa nafsunya, ya, mengikuti apa yang aku bawa. Mengikuti apa yang aku bawa. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan haditsun sahih. Ini merupakan hadis sahih. Rawainahu, kami telah meriwayatkannya. Mungkin seperti itu, atau rawainahu fi kitab al-hujjah, dalam kitab al-hujjah, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Yang disebutkan di sini, An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi, beliau memiliki laqab Muhyiddin. Beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. An-Nawawi itu nisbah kepada Nawa, sebuah tempat daerah yang ada di negeri Syam. Nawa nisbahnya adalah Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah wafat pada tahun 676 Hijriah rahimahullah. Hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi haditsun sahih, walaupun sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, setahu saya melemahkannya, melemahkan sanad hadis ini. Namun disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini, ya, mungkin beliau berpendapat hadis ini sahih sanadnya, atau setidaknya benar maknanya benar sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, ya, seorang pun dari kalian. Jadi tidak beriman seorang dari kalian, ya. Nah, sudah berulang kali kita pelajari jika ada penafian semacam ini, la yu'min atau la iman, tidak beriman atau tidak ada iman, atau la sholata, tidak ada sholat, ya, la siyama, tidak ada puasa bagi orang yang begini-begini. Nah, penafian semacam ini berulang kali kita pelajari, ada 3 tingkatan. Tingkat yang pertama adalah nafil wujud, tidak ada wujudnya. Ya, tingkatan yang kedua adalah tidak sah. Tingkatan yang ketiga adalah tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Nah, la yu'min di sini dibawa kepada makna yang mana? Menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah,
La yu'minu ahadukum di sini, yakni la yahsuru lahul imanul wajib. Yakni tidak ya tercapai olehnya iman yang wajib. Dia tidak memiliki iman yang wajib. Nah, jadi kesempurnaan iman yang wajib. Demikian pula diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la yu'minu ahadukum ma'i imanan kamilan. Tidak sempurna imannya. Jadi dia tetap beriman, hanya saja imannya belum sempurna. Ya, imannya belum sempurna. Tapi ini sempurnaan yang sifat adalah wajib. Di sana ada kesempurnaan yang sifatnya sunnah, tidak masalah kalau tidak terpenuhi. Ya, tidak tersempurnakan dari sisi itu. Dan di sana ada kesempurnaan yang sifatnya wajib, harus. Ya, kesempurnaan yang sifatnya harus. Kalau tidak terpenuhi, tidak berdosa. Walaupun dia masih dianggap beriman, tergolong mukminin, namun dia belum memenuhi kesempurnaan iman yang sifatnya wajib, dia tetap berdosa. Karena sifatnya wajib. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu. Tidak akan sempurna keimanan seorang dari kalian sampai hawahu. Hawa. Apa makna hawa? Terangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yakni ma yahwahu wa tuhibbuhu nafsuhu wa tamilu ilaih. Ini apa yang dia inginkan. Ya. Dan hatinya condong kepadanya. Hatinya atau dirinya condong kepadanya. Al-hawa. Nah, al-hawa, ya, ini apa? Hawiya yahwa, artinya menginginkan, keinginan. Ya, secara umum maknanya adalah keinginan. Sehingga hawa nafsu, yakni apa yang diinginkan oleh jiwa. Apa yang diinginkan oleh jiwa. Nah, hawa juga berarti al-mail, condongan. Jadi jiwanya condong kemana? Itu hawa. Nah, seseorang tidak akan sempurna imannya sampai keinginan-keinginan jiwanya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, sampai seperti itu. Yang diinginkan oleh jiwanya, ya, dan jiwanya condong kepadanya itu adalah hukum-hukum yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia tidak menginginkan, jiwanya tidak menginginkan selain hukum Rasulullah SAW. Yang dibawa oleh Nabi SAW itu Al-Quran wa Sunnah. Ini hawa nafsunya, keinginan jiwanya adalah Al-Quran wa Sunnah. Ya, ketika hawa nafsunya sampai seperti itu, berarti imannya telah sempurna. Imannya telah mengubah hawa nafsunya menjadi hawa nafsu yang baik. Ya, menginginkan, ya, menerapkan Al-Quran wa Sunnah. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab adalah nafil iman. Ya. Dinafikannya, ditiadakannya iman. Yani dihukumi bahwa tidak beriman. La yu'min. Siapa? Orang yang, ya, tidak menginginkan, tidak menyukai syariat Allah. Yani Al-Quran dan Al-Hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi tidak beriman, dihukumi tidak beriman, ya, orang yang tidak menginginkan, tidak menyukai, ya, tidak lapang dengan hukum Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Nanti keterkaitannya sehingga sangat berbahaya. Ya, tidak sempurna imannya. Ya, atau di keadaan-keadaan tertentu diterangkan oleh para ulama, ya, benar-benar tidak beriman. Ya, imannya runtuh. Namun di sini Syekh Muhammad tadi mengartikan dengan tidak sempurna imannya. Namun di dalam keadaan-keadaan yang lain telah diterangkan oleh para ulama, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu bisa runtuh imannya di keadaan-keadaan yang lain. Nah, ada beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Di antara yang pertama adalah kewajiban mencintai, menyukai semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang kedua, kewajiban membenci, ya, semua yang menyelisihi syariat Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang ketiga, ketiadaan iman, tidak adanya iman, ya, pada orang yang hatinya, kalbunya condong untuk menyelisihi syariat Rasulullah SAW. Jadi condong untuk menyelisihi, lebih memilih hukum yang lain. Kata Syekh Shalih Fauzan terkait syariat yang ketiga ini, jadi tidak adanya iman pada orang yang hatinya itu lebih menyukai selain syariat Rasulullah SAW, walau amila bihi zahiran, walaupun secara lahiriah dia mengamalkan syariat Rasulullah SAW, namun sebenarnya hatinya tidak suka. Hatinya lebih condong, lebih menyukai hukum selain hukum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka intifaul iman. Ya, berarti intifaul iman, imannya telah tiada pada dirinya. Na'udzubillah. Nah, dan sebagai faedah, apakah berhukum dengan selain hukum Allah itu ya pasti kufur akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya tidak lagi dihukumi muslim, ataukah ada perincian? Nah, ya para ulama ya telah menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada, ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu ada beberapa keadaan. Ada yang kufur akbar, ada yang kufur asghar. Kufur asghar yakni kecil, tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah berhukum dengan selain hukum Allah dengan keyakinan, dengan meyakini bahwa hukum itu ya lebih baik daripada hukum Allah. Lebih baik daripada hukum Allah. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Kitab, Al-Sunnah. Maka ini tergolong kufur akbar. Ya. Karena dia keyakinannya jelas-jelas bertolak belakang dengan ya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis, bahwa yang terbaik itu adalah hukum Allah. Nah, kemudian keadaan yang kedua adalah berhukum dengan selain hukum Allah dengan keyakinan bahwa hukum itu sama baiknya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama baiknya dengan hukum Allah. Maka disimpulkan dari dalil-dalil bahwa ini juga termasuk kufur akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, kenapa? Karena sama keyakinannya bertolak belakang dengan Al-Quran dan Hadis,
Sebab diterangkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak boleh, ya, tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah atau apa? Ya tadi, apa diterangkan oleh Al-Quran dan hadis bahwa hukum Allah itulah yang terbaik. Sementara dia meyakini sama baiknya. Ya berarti bertolak belakang, berseberangan. Ya. Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa hukum Allah itu yang terbaik, lebih baik daripada hukum-hukum lain, tapi dia meyakini sama baiknya. Nah, jadi mendustakan Al-Quran dan hadis. Keadaan yang ketiga adalah berhukum dengan selain hukum Allah dengan keyakinan memang hukum Allah itu lebih baik. Ya, lebih baik. Hanya saja boleh, dia meyakini boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Boleh berhukum dengan hukum itu. Ya. Jadi hukum Allah dia yakini lebih baik, yang terbaik. Tapi dia masih meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Maka ini juga tergolong kufur akbar. Ya, kenapa? Ya karena ayat-ayat dan hadis-hadis Alkitab dan Sunnah telah menetapkan bahwa tidak boleh berhukum ya dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia meyakini boleh. Al-Quran dan hadis menyatakan tidak boleh. Kita mengatakan boleh. Nah, ini kan berseberangan mendustakan ayat dan hadis. Ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat yaitu ya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan keyakinan bahwa hukum Allah itulah yang terbaik dan tidak boleh berhukum dengan selainnya. Ya. Dan tidak boleh berhukum dengan apa? Dengan selain hukum Allah. Nah, namun ya, dia terbawa oleh hawa nafsu sehingga berhukum dengan selain hukum Allah. Dia terbawa oleh hawa nafsu. Ada kepentingan dalam keadaan keyakinannya yang hukum Allah itulah yang terbaik. Keyakinannya ya tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan hukum yang berseberangan dengan hukum Allah. Ya, tapi itu hawa nafsu dan dia mengakui jatuh dalam maksiat. Mengakui itu tidak boleh, itu dosa. Maka ini tergolong kufur asghar, kufur kecil, tidak mengeluarkan dia dari Islam, namun dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Ya, tetap dosanya besar, hanya saja tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, sehingga ada perincian. Nah, perincian semacam ini, ya, tidak dimiliki oleh orang-orang Khawarij. Orang Khawarij tidak menganggap pada perincian ini. Semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, berarti kafir. Ya, tanpa perincian. Enggak ada keadaan begini, keadaan begitu, keadaan pertama, kedua, dan seterusnya, tidak. Semuanya sama. Nah, sehingga terkait dengan ya person-person, ya kan kita nggak tahu keyakinannya bagaimana. Memang nampak orang itu berhukum dengan selain hukum Allah. Tapi kan kita nggak tahu hatinya bagaimana. Ya, sebagaimana dosa-dosa yang lain, kita melihat orang itu minum khamr. Tapi kan kita nggak tahu hatinya itu menghalalkan khamr atau sebenarnya dia mengakui berbuat dosa. Kan nggak boleh kita mengkafirkannya. Ya, nggak boleh langsung mengkafirkannya. Ini perincian, tapi sulit untuk apa? Untuk apa? Ini perincian keadaan, tapi sulit untuk memastikan orang ini sebenarnya bagaimana. Karena itulah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak mudah dalam mengkafirkan. Nggak boleh mengatakan, oh dia berhukum dan hukum Allah berarti kafir, nggak bisa. Karena ini ada perincian ini disimpulkan dari dalil-dalil. Ya, sebenarnya terangkan oleh para ulama, bisa merujuk pada keterangan para ulama.
Ya, dalilnya apa saja, bagaimana cara memahaminya. Banyak. Ya, kita tidak bisa ya dengan mudahnya menghukumi dan memvonis kafir terhadap orang yang rukun dengan selain hukum Allah. Ya, karena sangat sulit untuk memastikan kita masuk di dalam keadaan yang keberapa. Ya, apalagi dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti muslim. Dan muslim ya pada asalnya kan mencintai hukum Allah dan meyakini hukum Allah itu lebih baik. Kan begitu. Ya, ini sulit. Minimalnya kita anggap dia termasuk pelaku maksiat ataupun sampai vonis kafir, maka itu sangat berat. Ya. Allah Ta'ala dan bisawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari kesempatan bagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Alhamdulillah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.